Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa urahibukum ayuhat talabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. lanjutkan Waalaikumsalam kajian warahmatullahi. kita online membaca salah satu usul wa adillatuha, dan ini adalah kitab yang sangat penting di mana untuk memahami kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah berikutnya, maka kita mesti mempelajari kitab salah satu usul wa adillatuha ini. Kita masuk pada majelis yang ke-6, pertemuan yang ke-6. Pertemuan sebelumnya membahas tentang arti ibadah, hukum ibadah, dan hukum orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang akan menerapkan apa yang kita pelajari kemarin. Definisi ibadah adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang tegas ataupun tidak tegas, perintah yang untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ya, termasuk di dalamnya yang lebih lengkap yang kemarin disebut adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Nama yang sebutan untuk semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya terbatas pada yang diperintahkan, tapi juga yang dipuji, juga yang dijanjikan pahala dan sebagainya. Diancam neraka bagi yang meninggalkannya. Ini makanya dikatakan lebih luas cakupannya definisi ibadah dibandingkan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, allati amarallahu biha. Ibadah itu yang Allah perintahkan. Ya, karena yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan ataupun perbuatan lahir maupun batin, ya, mencakup yang dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, dijanjikan pahala yang mengerjakannya, diancam neraka yang meninggalkannya, dan sebagainya. Qala Syekh Muhammad rahimahullah wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat yang ke-60. Dan di dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu merupakan muh, ya. Muh itu otak, ya. Muh itu otak, otaknya ibadah. Tidak ada satupun ibadah tanpa doa di dalamnya. Tidak ada satupun ibadah tanpa doa di dalamnya. Mau itu beribadah kepada Allah ataupun beribadah kepada selain Allah, pasti ada unsur doa di dalamnya. Entah itu doa masalah, doa permohonan yang diikrarkan dengan lisan ataupun dengan qalb, dengan hati, ataupun ya bentuk-bentuk ibadah. Ya, doa ibadah. Ya. Yang dimaksud di sini al ibadah adalah al ibadah lillah. Ya. Dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Tirmidzi, diperdebatkan kesahihannya, tapi ada hadis yang lebih kuat, hadis Nu'man, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Seperti al-hajju arafah. Ini rukun terbesar dalam ibadah itu adalah berdoa. Dan dalil dari Al-Quran bahwasannya berdoa itu adalah ibadah. Surat Ghafir ayat 60 yang dibawakan oleh penulis, ya, ada dua sisi pendalilan. Yang pertama dari perintah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah, ya.
Dan kemarin sudah kita baca bahwa ibadah itu adalah alati amarallahu biha, apa yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bin nas menyebut doa itu ibadah. Ya, an ibadati. An ibadati. Dari ibadah kepadaku. Wa qala rabbukum, Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Dan lebih dominan di sini adalah doa masalah, doa permohonan. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, mereka sombong an ibadati, dari beribadah kepadaku. Mereka yang sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ya. Jadi sisi pendalilannya, yang pertama perintah, yang kedua nas ibadah. Bisa ditambahkan, ya, ada jaminan dari Allah pengkabulan, istajib lakum, dan ancaman neraka bagi yang meninggalkannya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Faman da'a ghairallahi bi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafir, sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan." Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, memohon sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu mengabulkannya, maka dia musyrik kafir. Maka dia musyrik kafir. Ya, ini berdasarkan kaidah yang sebelumnya. Faman sarafa min hasya'an wa ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memberikan satu saja ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Apabila telah terbukti secara dalil bahwasanya berdoa itu ibadah, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, memohon perkara yang hanya Allah saja yang mampu mengabulkannya, maka dia musyrik kafir. Sama saja apakah dia berdoa kepada yang masih hidup ataupun sudah mati. Yang masih hidup ataupun sudah mati. Ya, wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithla an yaqula ya fulan at'imni ya fulan asqini fala syai'a fihi. Sedangkan barang siapa yang berdoa kepada orang yang hidup, yang bersamanya dan mampu mengabulkan permohonannya, doa di sini maknanya permohonan, ya. Contohnya dia mengatakan, wahai fulan beri aku makan, wahai fulan beri aku minum, maka ini dibolehkan, tidak ada dosa baginya. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu musyrik. Sedangkan yang berdoa kepada mayit, maka dia musyrik. Atau kepada yang gaib, kepada orang yang hidup tapi tidak bersamanya, maka dia musyrik. Li'anul mayyit awil ghaib la yumkinu an yakum mithli hadza. Karena mayit ataupun orang yang hidup tapi tidak bersamanya tidak mungkin mengabulkan permintaannya. Fadu'ahu iyahu yadullu ala annahu ya'taqid anna lahu tasarrufan fil kaun fa yakunu bidzalika musyrikan. Artinya kalau dia berdoa kepada mayit atau berdoa kepada yang hidup tapi tidak bersamanya, tidak hadir bersamanya, itu ada unsur keyakinan bahwa, ya, dia meyakini apa? Yang dia berdoa kepadanya itu memiliki kemampuan untuk, ya, melakukan sesuatu di alam ini, dan itu, ya, menjadikannya musyrik. Wa dalilul khauf, yang kedua al khauf. Yang kedua al khauf. Al khauf itu adalah takut. Al khauf itu adalah takut. Ya. Nanti akan disebutkan perbedaan-perbedaannya antara khauf, ya, rahbah, khauf, rahbah, dan khasyah. Itu disebutkan 3. Dalam bahasa Indonesia semuanya artinya takut. Ya. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya takut itu adalah ibadah. Dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya, perintah. Ya, perintah. Ya, wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. Wa khafuni, ini ya-nya ya, dibuang. Ya, aslinya wa khafuni. Ya. Bil amr, perintah. Ya. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian mukmin. Ya. Ada aslul khauf, ada aslul khauf,
ya, ini apa namanya, pokok daripada rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dimiliki ya sebagai syarat keimanan. Sebagai syarat keimanan seseorang harus memiliki ya dasar rasa takut dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak memiliki ya maka dia terkena ayat ini, dia tidak beriman. Ya. Dan khauf para ulama ya membagi ada khauf yang manusiawi, maka hal itu tidaklah syirik. Tetapi apabila menyebabkan orang itu meninggalkan kewajiban, ya, maka rasa takut yang manusiawi ini menjadi haram, menjadi dosa besar bagi dia. Yang kedua ada khauf ibadah, ya, rasa takut yang itu ibadah. Yani dia beribadah ya kepada sesuatu dengan rasa takutnya. Dan ini tentu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditujukan kepada selain Allah, takut yang berupa ibadah ini, beribadah kepada selain Allah dengan rasa takutnya, maka itu syirik akbar. Faman syarafa min hasya'an li ghairillah fa huwa musyrik kafir. Yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan khauf sir, ya, takut yang tersembunyi, seperti Syekh Utsaimin mencontohkan ya kan ya khaf sahibal qabr awwaliyan ghaiban ba'idan anhu la yu'athiru fihi lakinnahu yakhafu makhafatus. Seperti takut kepada ya syekh yang telah dikubur, wali yang telah dikubur, atau wali yang jauh yang tidak memiliki dampak apapun buat dia karena dia gaib. Ya. Maka ini namanya takut yang sir, takut yang tersembunyi. Ya, maka ini juga termasuk syirik akbar. Ya, takut kepada berhala, musyrikin, ini masuk syirik akbar. Yang berikutnya yang ketiga wadalilur raja. Ar-raja. Ya, raja ini adalah apa? Berharap. Tamak, ya, berharap. Ya. Dan Syekh Ar-Rajihi memasukkan dalam definisi ar-raja itu adalah sa'yu. Ya. Jadi berharap dibarengi dengan upaya untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. Berharap dibarengi dengan upaya untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. Ya. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ar-raja al-mahmud la yakunu illa liman amila bi taatillah wa raja thawabah. Ya. Berharap yang itu ibadah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya jika dibarengi dengan beramal ketaatan dan mengharap pahalanya. Autaba maksiati wa raja qabula taubatihi. Atau taubat dari maksiat dan berharap pahala. Adapun fa'ammar raja bila amal fahuwa ghurur. Adapun berharap tapi tanpa usaha, tanpa amal, maka itu adalah ketertipuan. Apa dalilnya dari Al-Quran bahwa raja ini ibadah? Qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahf ayat 110. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat kesyirikan dalam ibadahnya kepada seorang pun dia sekutukan dengan Rabb-nya. Ya. Ini ya Allah Subhanahu wa taala ya memuji orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan amal ketaatan. Maka ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap yang disertai dengan amal ketaatan ini ya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya masuk ibadah dari sisi ini, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ar-raja, berharap yang dibarengi dengan ketundukan dan kepatuhan hati, ketergantungan hati kepada yang ia berharap kepadanya. Maka ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditujukan kepada selain Allah, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung apa yang ada di dalam hati orang yang berharap. Yang keempat, tawakal, dalilut tawakkuli. Tawakal, yani i'timad, mengandalkan. Tawakal itu mengandalkan. Ya, tawakal itu mengandalkan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dalil bahwa tawakal itu ibadah. Di tempat kita juga istilah tawakal itu, khauf itu istilah yang sudah lekat dengan ibadah. Ya. Dalil tawakal itu ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Juga dalam surat At-Talaq, wa qala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Sisi pendalilan dari ayat Al-Maidah, perintah. Allah memerintahkan wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, hendaklah kalian tawakal. Perintah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Tawakkul harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga imannya sah. Ya, dasar atau pokok tawakal itu harus dimiliki dalam hati setiap mukmin agar imannya sah. Ya. Sisi pendalilan yang dari ayat yang kedua surat At-Talaq adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa apa? Kifayah. Ya, berupa pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang tawakal hanya kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Dialah satu-satunya yang akan mencukupinya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa itu perbuatan tawakal dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan pahala berupa kifayah. Ya, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian, ya, hati itu iktimat, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi jalbin nafa' au daf'id dzur, dalam mendapatkan kebaikan atau menyelamatkan diri dari keburukan. Itu ibadah yang sangat besar. Ya. Di sana ada tawakkul sir yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tawakkul sir seperti khaufus sir, tawakal yang, ya, tersembunyi, kan ya'tamid 'ala mayyit bi jalbi manfaatin au daf'i madarrah, seperti yang tawakal kepada orang yang telah mati, tawakal kepada wali yang telah dikubur, orang soleh yang telah wafat, dalam mendapatkan kebaikan atau menyelamatkan diri dari keburukan. Maka ini syirik akbar. Fahadha syirkun akbar. Ini syirik akbar. Ya. Kenapa disebut sir? Ya. Kata Syekh Muhammad, ya, hadza mimman ya'taqid anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil qaul. Dia meyakini bahwasanya mayit yang telah dikubur itu memiliki peran, kemampuan dan peran dalam berbuat sesuatu secara tersembunyi di alam ini, sehingga dia takut. Ya, dia meyakini bahwa mayit yang telah dikubur itu, ya, memiliki peran tersembunyi dalam memberikan rezeki kepadanya, peran tersembunyi dalam menjaga keselamatannya, peran tersembunyi dalam mensukseskan usahanya. Ini namanya khaufus sir, tawakkul sir, ar-raja as-sir, peran tersembunyi dalam, ya, mewujudkan cita-citanya. Makanya disebut sir. Ya. Nah, ini syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Siapapun itu yang, ya, selain Allah,
yang diperlakukan seperti itu, maka itu syirik akbar. Mau nabi, mau wali, mau yang lainnya. Ya. Adapun taukil, ya, taukil yakni mengangkat seseorang sebagai wakil dalam urusan keduniaan atau dalam urusan ibadah, ya, sebagai wakil dalam urusan ibadah, sebagai wakil dalam haji ataupun umroh yang antum istilahkan dengan badal, ya, lalu urusan keduniaan sebagai wakil dalam jual beli, ya, sebagai wakil di dalam, ya, akad keduniaan, ya, maka ini, ya, hal yang diperbolehkan. Nabi SAW banyak sekali mencontohkan kepada kita mengangkat sebagian sahabatnya sebagai wakil dalam peperangan, wakil dalam jual beli, wakil dalam penyembelihan, ya, hewan kurban dan lain-lain. Ya. Tapi supaya tidak yakhtalil akal, tidak apa namanya, membuat akal itu cacat, mestinya kalau mengangkat wakil ya yang memiliki kafaah. Oleh karenanya di dalam kitab-kitab fikih, ya, pembahasan wakalah, ya, mengangkat wakil itu disebutkan syarat-syarat, ya, wakil, ya, syarat-syarat wakil, ya, supaya sah, ya, supaya sah, syarat-syarat wakil supaya sah, ya. Jadi barakallahu fikum, itu tentang taukil, beda dengan tawakal, ya. Bisa saja orang itu, ya, mengangkat wakil, kemudian ada unsur tawakal kepada wakil itu, ya, ada unsur tawakal kepada wakil itu. Nah, ini bisa masuk ke dalam syirik asghar kalau menurut kaidah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, karena itu wasilah kepada syirik akbar. Kembali kepada hati orang yang mengangkat wakil. Yang berikutnya, wa dalilur raghbati wa rahbati wal khusyu'. 3, ya. 3, 6, 7, 8. Ya. 6, 7, 8. Raghbah. Ya. Raghbah itu adalah ambisi atau ketamakan untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Itu disebut raghbah. Ambisi, ketamaan atau keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Sedangkan rahbah, ya, maka itu rasa takut yang dibarengi dengan tindakan. Rasa takut yang dibarengi dengan tindakan. Itu rahbah. Ya. Jadi kalau sekedar takut saja itu khauf. Tapi kalau sudah dibarengi dengan tindakan, ya, maka itu rahbah. Ya, maka itu rahbah. Ya. Orang punya keyakinan kepada, ya, berhala. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Khauf namanya. Tapi kalau sudah dibarengin dengan, ya, minta perlindungan, dibarengi dengan sujud kepada berhala itu, maka itu jadi rahbah takutnya. Jadi syiriknya bisa double-double. Syirik khauf, syirik rahbah, syirik sujud, ya, syirik bisa double-double. Ya. Itu rahbah. Ya. Yang ketiga khusyuk. Khusyuk bahasa kita sudah, ya. Tuma'ninatul qalb. Hati yang tuma'ninah. Ya. Ini semua ibadah. Allah perintahkan, Allah puji, Allah cintai, Allah ridhai. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'un wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yakni para nabi. Ini ayat bicara tentang para nabi.
Sesungguhnya mereka para nabi yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera melakukan amalan-amalan soleh, berlomba-lomba dalam melakukan amalan soleh. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban hala kaunihi, dalam keadaan mereka ya sangat tamak untuk mendapatkan apa yang mereka sukai, dalam keadaan mereka sangat takut ya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Maka anulana khasyiin, hati mereka dalam keadaan khusyuk kepada kami. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi ya yang berdoa dalam keadaan rahbah dan khusyuk. Maka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya disebut ibadah. Dan di sisi lain kita diperintahkan untuk meneladani para nabi, maka itu menjadi perintah. Sehingga ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syirik akbar. Ya, maka itu menjadi syirik akbar. Ya. Wassalamualaikum. Rahbah dan khusyuk dalam berdoa ditujukan kepada selain Allah. Maka ini menjadi syirik akbar. Ya, baik dalam doa ataupun dalam amal. Ya. Rahbah dan khusyuk dalam amalnya ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Ya. Yang berikutnya, wadalil khasyah. Al-khasyah, ibadah yang berikutnya yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad adalah khasyah. Khasyah itu ya para ulama mengatakan adalah takut yang disertai dengan ilmu. Yani rasa takutnya kepada yang dia takut kepadanya itu berangkat dari pengetahuannya, ilmunya tentang apa yang dia takut kepadanya tersebut. Ya, tentang apa yang dia takut kepadanya tersebut. Ya. Misalkan ya sebagaimana Allah misalkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Ya. Yang memiliki khasyah kepada Allah dari kalangan para hambanya itu hanyalah para ulama. Ini takut kepada Allah berangkat dan dibarengi dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khasyah. Ini sama dengan takut tadi, ada yang manusiawi sifatnya ya, dan ada yang ibadah, dan ada yang khasyatus sir, tersembunyi. Yani khasyah kepada berhala, kepada tauhid, kepada wali atau syekh yang dikuburkan. Ya, dia mengetahui wali atau syekh itu begini, tauhid begini. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dia memiliki rasa takut. Ya, itu ya dia berkeyakinan bahwa ya berhala ataupun syekh wali yang dikuburkan itu, orang soleh yang dikuburkan itu memiliki peran dalam melakukan sesuatu terhadap dirinya secara tersembunyi, namanya sir. Ya, itu syirik akbar. Apa dalilnya? Dalil qaul ta'ala, dalilnya bahwa khasyah itu ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Al-Baqarah ayat 150. Ya, perintah. Dalilnya perintah. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian hanya kepadaku. Wakhshawni, takutlah hanya kepadaku. Perintah untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ya itu ibadah. Wa dalilul inabah. Inabah ini taubat. Inabah itu adalah taubat. Sebagian ulama membedakan ya
nilai lebih pada inabah. Inabah itu tobat yang disertai dengan al-iqbal ala ta'ah. Tobat yang dibarengi dengan apa? Semangat untuk taat. Ya, yang sekarang diistilahkan dengan orang-orang hijrah. Ya, istilahkan dengan orang-orang hijrah, kelompok komunitas-komunitas hijrah. Ya, inabah. Nah, kalau ini jelas, tobat dibarengi dengan ketaatan ini tidak ada pembagiannya, ya, tidak ada pembagiannya, ya, ada yang manusiawi, ada yang ibadah dan sebagainya, tidak ada, ya. Kalau namanya inabah, taubat yang dibarengi dengan ketaatan, ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya bahwasanya itu ibadah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Perintah, wa anibu ila rabbikum. Surat Az-Zumar. Ya, dan bertobatlah kalian hanya kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, satu-satunya yang berhak kalian ibadahi, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian hanya kepadanya. Islam di sini maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh para syurah, para ulama, para pensyarah. Islam syar'i, ya. Islam syar'i, berserah diri yang artinya berserah diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bita'ah wal bara'atu min syirki wa ahlihi. Ya. Bahkan ya sebagian mereka mengatakan Islam syar'i yakni taslim li syariatillah Subhanahu wa taala. Ya, pasrahan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini min atfil khas alal am, ya. Kepasrahan, ketundukan, kepasrahan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada inabah. Bagian daripada inabah, tapi dipertegas. Ya, dipertegas di sini. Ya, yang namanya inabah dia mesti taubat dan pasrah tunduk, menerima sepenuhnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inabah. Ya, itu namanya inabah. Nah, ini kalau ditujukan kepada selain Allah, jelas itu adalah kesyirikan. Ya, jelas itu adalah kesyirikan. Wa dalilul isti'anah. Yang berikutnya adalah al-isti'anah, memohon, ya, talabul aun, memohon pertolongan. Talabul ma'unah, memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan. Ini memohon pertolongan ini ada yang ibadah dan ada yang ya manusiawi. Ya, bukan ibadah. Tidak masuk ibadah, tetapi manusiawi. Ya, di luar ibadah atau adi, al-adah. Ya. Mohon pertolongan dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk mengabulkan pertolongan itu, ya. Apabila dia mohonnya kepada selain Allah, maka menjadi syirik. Maka itu menjadi syirik. Ya. Mohon pertolongan kepada al-amwat. Mohon pertolongan kepada orang-orang yang telah dikubur, para nabi ataupun orang-orang soleh ataupun para siddiqin, para syuhada. Itu syirik akbar. In tad'uuhum la yasma'u du'akum wa la sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kalau kalian berdoa kepada mereka, orang-orang soleh yang telah dikubur itu, baik itu berdoa, doa permohonan itu, ataupun doa ibadah, doa permohonan itu, doa permohonan wisata sebagai perantara, mereka sebagai perantara, dimintain tolong sebagai perantara, seperti yang contohkan oleh Syekhul Islam, ya, ya Sid Fatimah, ya salini Allah an yaghfirli, ya Sid Fatimah salillah, ya li an yaghfirli, wahai Sayyidah Fatimah, mintakan kepada Allah, ya, agar mengampuni aku, dan ini doa wisata. Ya, maka ini syirik. Yang satunya adalah, dan itu syiriknya orang-orang musyrik jahiliyah. Yang kedua adalah yang disebut dengan syafaat itu, ya. Doa wisata, syiriknya orang-orang jahiliyah. Ya. Yang mereka katakan haula isyufa'una indallah. Yang kedua adalah doa yang mubashir, ya, doa yang mubashir, ini langsung minta kepada, ya, mayit, orang yang dikubur, ya, seperti prakteknya orang-orang Nasara dan orang-orang musyrik jahiliyah juga sebagiannya, ya, ya, ya Sid Maryam,
ighfirli, ampunilah aku, ya, urzuqini, berikan rezeki kepadaku, dan seterusnya. Ya. Jadi doa kan ada wisata, permohonan itu ada wisata, perantaraan yang disebut dengan syafaat, dan ada yang mubashir. Dan itu dibahas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di hadhihi mafahimuna. Di hadhihi mafahimuna. Ya, ketika membahas tentang apa? Sejarah syirikan. Dan ayat itu, ya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u, kalau kalian berdoa kepada mereka, orang-orang yang telah wafat itu enggak dengar. Kalaupun dengar, tidak akan mengabulkan. Yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Disebut syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa wisata ataupun doa mubasyir, semuanya disebut syirikan. Sedangkan minta pertolongan kepada sesama manusia, ya, yang disebut dengan manusiawi, mohon pertolongan isti'anah yang manusiawi, tabi'iyah, isti'anah tabi'iyah, manusiawi, maka hukumnya tergantung kepada perkara baik atau perkara dosa. Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau tolong menolong dalam kebaikan, minta bantu dalam kebaikan, maka boleh. Kalau minta bantu dalam dosa dan kejahatan, maka haram hukumnya. Yang berikutnya adalah isti'adzah, adalah isti'adzah, ya. Al-isti'adzah, ya. Isti'adzah mohon perlindungan. Ini juga sama, ya. Yang pertama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang, ya, dia khawatirkan atau dia takutkan akan memadaratkan dirinya. Maka ini ibadah yang besar. Isti'adzah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bi'azamatika, dan seterusnya. Ya. Itu memohon perlindungan dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah. Ya, maka ini ibadah. Ya. Ini adalah ibadah. Sedangkan mohon pertolongan ini memohon perlindungan dalam perkara hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikan perlindungan. Apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan akbar. Termasuk yang syirik akbar adalah mohon perlindungan kepada al-amwat wal ghaibin. Minta pertolongan, minta perlindungan kepada al-amwat, orang yang telah wafat, atau kepada al-ghaibin, kepada jin, setan, dan sebagainya, termasuk kepada malaikat. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Jin. Anahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan ay fazaduhum kufran wa syirkan. Ya. Segolongan manusia minta perlindungan kepada jin, kepada segolongan jin. Maka bertambahlah kekufuran kesyirikan mereka. Adapun minta perlindungan kepada sama manusia dalam perkara yang dia mampu dan dia hadir bersamanya, maka hal itu dibolehkan. Ya, maka hal itu diperbolehkan. Yang berikutnya adalah al-istighatsah. Dalilul istighatsah. Apa dalil isti'adzah? Ya, firman Allah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini perintah. Perintah untuk mohon perlindungan kepada Allah. Perintah untuk mohon perlindungan kepada Allah. Rabbul falaq, ya, Rabbul fajr, ya, yang menciptakan waktu fajar, dan Rabbun nas, yang menciptakan manusia. Ya, menunjukkan itu ibadah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya adalah istighatsah, ya, talabul ghaus, ya, mohon bantuan di saat menghadapi kesulitan. Itu bedanya istighatsah dengan isti'anah. Ya, mohon bantuan di saat apa? Barakallahu fikum, menghadapi kesulitan, ya. Jadi ini juga bagian dari doa. Istighatsah, isti'adzah, isti'anah, ya, ini semuanya bagian dari doa. Karena maknanya huruf hamzah, sin, dan ta itu adalah tolab. Dan doa itu maknanya tolab. Ya, jadi
Doa itu cakupannya lebih luas. Ya, kemudian ada isti'anah, ya, cakupannya ya di bawahnya doa, lebih luas lagi. Kemudian ada isti'adzah khusus, ya, permohonan doa, mohon perlindungan dari keburukan. Ya, kemudian ada istighatsah, lebih khusus lagi, yakni mohon doa, ya, permohonan bantuan dalam kesulitan. Ya, permohonan bantuan dalam kesulitan. Ya, ini juga, ya, apabila, ya, istighatsahnya itu dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, tinjauannya kepada perkara itu. Perkara yang dia minta tolong, perkara yang dia minta perlindungan, perkara yang dia minta uh, bantuan ketika sedang menghadapi kesulitan, atau perkara yang dia minta dalam doa, itu perkara yang dimampui oleh Allah saja, atau juga selain Allah yang ada bersamanya. Ya, kalau dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu mengabulkan permintaan, permohonan, pertolongan itu, ya, jika ditujukan kepada selain Allah, maka itu menjadi syirik akbar. Ya. Dan secara umum isti'anah, doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah hanya kepada Allah itu ibadah. Karena Allah perintahkan. Dan Allah puji. Di sini Allah puji. Dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Al-Anfal ayat 9. Ya. Bukan maknanya ini adalah perkara yang muhtamilah, perkara yang apa? Perkara yang relatif. Ya, relatif itu artinya bisa saja apa namanya? Bisa saja ibadah, bisa saja bukan. Jadi kalau ada orang istighatsah minta tolong kepada mayit, ya tergantung hatinya ada apa namanya? Ada keyakinan apa tidak? Ya, kepada mayit itu, kalau ada keyakinan kepada mayit itu mampu menolongnya, maka itu syirik akbar. Kalau tidak ada, hanya sebagai wasilah, maka bukan syirik akbar. Tidak, tinjauannya bukan di situ. Ya, tinjauannya bukan perkara ini adalah praktek perbuatan-perbuatan yang relatif. Tidak. Itu pahamnya Syiah. Ya, pahamnya Abdullah Dishti, Syiah. Ya, yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Sufi, orang-orang Asy'ariyah, kemudian orang-orang Sufi, kemudian orang Asy'ariyah. Ya, tidak. Tapi tinjauannya adalah perkara yang dia minta tolong itu, perkara yang dia minta tolong dalam perkara itu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, ya. Maka hanya kepada Allah minta pertolongannya, minta perlindungannya, istighatsahnya. Kalau dalam perkara yang, ya, selain Allah mampu dan dari yang hidup dan bersamanya, dia minta perlindungan, minta tolong, istighatsahnya, ya, maka hal itu bukan syirik. Ya. Jadi yang membedakan, ya, akidah kita dengan mereka di sini, dilihatnya adalah di sini perkaranya. Ya, perkara yang dia minta tolong itu. Ya, bukan kemudian divonis secara gebiah uyah, secara merata bahwasanya ditinjau apa namanya, ini perkara-perkara yang muhtamilah, ya, perbuatan amal al muhtamilah, perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang relatif, bisa syirik, bisa tidak syirik, tergantung keyakinan hati pelakunya. Karena apa? Kesimpulannya, kalau itu pemahaman Syiah yang diadopsi oleh Asy'ariyah dan kaum Sufi itu, hukum asalnya bukan syirik, karena itu relatif. Dan kita nggak tahu isi hati pelakunya. Orang istighatsah kepada mayit, kita nggak tahu isi hatinya. Maka kita nggak boleh menghukumi syirik. Nggak boleh menghukumi musyrik. Apalagi menghukum kafir, nggak boleh. Ya, orang minta perlindungan kepada jin, kepada orang yang telah wafat, berhala, itu kita tidak boleh menghukuminya syirik, musyrik, ya, karena kita nggak tahu isi hatinya. Nah, itu natijah, kesimpulan hasil dari apa tesisnya, ya, dari hipotesanya mereka, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda pembahasannya, ya, cara membahasnya berbeda. Kita lihat dari tadi kita membaca syarahnya para ulama ahlu sunnah, berbeda dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, ya, di sini sisi pendalilan istastaghitsuna rabbakum istastaghitsuna, dan ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan. Ini ada janji, ya, Allah akan mengabulkan istighatsahnya.
Ketika orang istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu ibadah, menunjukkan itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janji akan mengabulkan, ya, memberi pahala berupa pengkabulan istighatsah. Kemudian yang berikutnya adalah az-zabah, menyembelih hewan. Ya, ini tinggal dua kita selesaikan, zabah dan nazar. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Yang pertama, ya, katakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengikrarkan bahwa salat dan sembelihan kurbannya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu ibadah. Ya. Dan akhir ayat ana awwalul muslimin menunjukkan dan aku adalah muslim pertama, la syarikalah. Bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ya, bidzalika umirtu itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya, dan aku adalah muslim pertama dari umat ini, menunjukkan bahwa yang salat kepada selain Allah, ya, yang menyembelih hewan kurban ditujukan kepada selain Allah, maka dia bukan muslim. Ya, maka dia bukan muslim. Ya. Dan ya menyembelih hewan, kalau itu adalah pengorbanan, maka ini yang dibahas dalam ibadah, pembahasan ibadah. Ya, menyembelih hewan, ya, apabila itu taqarrub, ya, pengorbanan, maka ini yang dibahas dalam ibadah. Kalau dia taqarrub kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Sedangkan menyembelih hewan untuk menjamu tamu, menyembelih hewan untuk dimakan sehari-hari, menyembelih hewan untuk diperjualbelikan, maka itu bukan pembahasan ibadah. Itu bukan pembahasan ibadah. Ya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? An yaqa ibadatan bi an yaksida bihi ta'zimal mazbuh lahu wa tadhallul lahu wa taqarrub ilaih. Ya. Terjadi, ya, penyembelihan hewan kurban itu sebagai ibadah. Ya, sebagai taqarrub, ya, sebagai taqarrub, ya, untuk mengagungkan, ya, yang ditujukan sembelihan itu kepadanya. Disertai dengan kepatuhan dan ketundukan, tazallul. Ya, maka ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan ibadah. Dan tidak dikatakan kemudian menyembelih hewan, ya, kurban, menyembelih hewan kurban itu adalah perbuatan yang relatif tergantung niat. Ya, tidak. Menyembelih hewan kurban, ya. Kita katakan menyembelih hewan kurban itu ibadah. Kalau menyembelih hewan, ya, untuk dimakan, menyembelih hewan untuk jamu tamu, menyembelih hewan untuk dijual, itu bukan pembahasan ibadah. Ya, bukan pembahasan ibadah. Ya, karena mereka tujuannya tadi, ya. Sehingga kalau menghukumi orang yang menyembelih hewan dikorbankan untuk kuburan, dikorbankan untuk berhala, tidak boleh dihukumi syirik. Ya. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Ya. Ini dia tidak bisa membedakan antara perkara ibadah dengan perkara di luar ibadah. Wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah, makanya pakai lam. Ya, li ajli ghairillah. Allah melaknati siapa saja yang menyembelih hewan, ya, ditujukan, dikurbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dalilun nazar. Yang terakhir nazar. Ya, nazar. Nazar itu memiliki dua makna secara istilah syar'i. Makna yang pertama makna yang am, yakni makna yang cakupannya luas. Nazar itu biasanya adalah sebutan, nazar itu adalah sebutan untuk, ya, ibadah-ibadah yang wajib, itu disebut nazar. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, ayat dalam surat Al-Hajj, ya. Tsummal yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ya. Kemudian hendaklah mereka yufu nuzurahum. Ya, tunaikan nazar-nazar mereka, yakni ibadah-ibadah mereka yang wajib dalam haji. Ya, jadi nazar istilah cakupan luasnya artinya semua kewajiban ibadah. Ya, dan yang kedua adalah nazar yang khusus. Ya, nazar yang khusus yaitu apa? Ilzam atau ijabun nafs. Ya. Ala ta'atillah, ya. Min ghairi asli syara'. Mewajibkan satu ketaatan atas dirinya
yang asalnya tidak diwajibkan dalam syariat. Ya, seperti nazar puasa 1 bulan penuh, seperti nazar ya, nazar menyembelih hewan, ya, nazar memberi makan, bersedekah dan sebagainya. Nah, itu nazar. Nah, itu apabila apa namanya? Nazar itu ada yang nazar ya, muqayyad, ada mutlak. Muqayyad itu nazar bersyarat, ya itu yang makruh hukumnya. Tapi semuanya wajib ditunaikan, baik nazar yang bersyarat ataupun nazar yang tidak bersyarat, semua wajib ditunaikan ya, karena itu ibadah. Nabi SAW mengatakan, "Aufi binazrik." Tunaikan nazarmu. Nabi SAW mengatakan, "Man an yuti Allah, fal yuti'hu." Siapa yang bernazar taat, ya maka tunaikan nazarnya. Wa man an ya'si Allah fala ya'si, dan siapa bernazar maksiat maka jangan ditunaikan. Nazar ini ibadah karena Nabi perintahkan untuk menunaikannya, dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya memuji orang yang bernazar dan menunaikannya. Yufuna bin nadri, dalilnya wa dalilu nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka menunaikan nazar-nazar mereka, baik yang itu arti yang pertama yaitu semua ibadah yang wajib ataupun yang asalnya tidak wajib kemudian dia wajibkan atas dirinya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut, yakni wawunya ya taklil, karena mereka takut. Yakni mereka menunaikan nazar karena mereka takut hari kiamat yang keburukannya hari tersebut tersebar. Ya. Jadi ini Al-Insan ayat yang ke-7 dalil nazar, orang siapa yang meninggalkan penunaian nazar maka diancam dengan ya hukuman di hari kiamat nanti. Ya. Dan nazar ini apabila ditujukan ya untuk makhluk maka itu syirik. Ya. Bagaimana nazar untuk makhluk itu? Ya dia katakan ya, nazar tu li fulan, nazar tu li qabrin fulan, li qabri fulan, nazar tu li sonami fulan, atau li sonami alan. Aku bernazar ya untuk kuburan ini, aku bernazar untuk berhala ini, ya. Aku bernazar untuk fulan, ya. Ini namanya ya seperti dulu ada yang waktu Pilgub DKI kan ya, ada yang ibu-ibu tuh nazar sholat untuk Ahok katanya kan. Nah, itu syirik akbar itu. Ya, Assalamualaikum. Baik, ini selesai pembahasan contoh-contoh ibadah dan dalil-dalilnya dan sisi pendalilannya. Ya, kembali kepada kaidah. Ya, kayaknya di dalam matan itu masih ada tambahannya kan. Dalam matan itu setelah selesai tentang nazar. Oh, ya. Ya. Dalam matan itu kemudian dijelaskan hukumnya. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian online kita malam ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk al-aslu tsani. Ya, makrifat apa? Dinul Islam. Makrifat dinul Islam. Selesai al-asl awal, dan bahwasanya ma'rifatullah ya itu tidak sah tanpa ma'rifatul ibadah. Ma'rifatullah tidak sah tanpa ma'rifatul ibadah. Bahkan itulah ya hakikat daripada ma'rifatullah ya, itu apa? Ibadatullah wahdah la syarikalah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu berikutnya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Apabila tidak ada pertanyaan, kita tutup dan kita lanjutkan di sesi yang lain. Tanya Allahu ya. ta'ala alam. Itu Bagaimana nasihat serta solusi terhadap orang yang memiliki ketakutan yang berlebihan? Ini terjadi setelah kematian orang tuanya, yakni ayahnya. Ketakutan itu tiba-tiba muncul dan mengganggu ibadah dia, terutama tatkala sholat.
tiba-tiba terbersit di dalam hatinya, dia terpikir dia mati, kemudian bagaimana nasib anak-anaknya, istrinya, nah itu. Jadi sampaikan kepadanya ayat-ayat, ya, ayat-ayat tentang ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi hendaklah dia selalu terus bertakwa, selalu terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan takut terhadap apa yang akan dia hadapi nanti, dan dia tidak akan khawatir terhadap siapa-siapa yang dia tinggalkan dari keduniaan ketika malaikat maut datang menjemputnya. Ya, sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Ya. Dan perlu diruqyah. Ya, perlu diruqyah. Ya, karena itu was-was, bisa jadi itu adalah was-was, ya, sehingga perlu diruqyah. Ya, sebagaimana ayat itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu adalah waswas. Sehingga perlu wiswas, sehingga perlu apa? Perlu diruqyah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan. Baik. Tidak ada pertanyaan yang lainnya? Jazakumullah khairan. Sangat cukup. Sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.